Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Alfani Rosaldi dari kelas TI 4301. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume paper saya tentang Human Factor Ergonomic and its relevance to Industry 4.0. Pada paper yang pertama, judulnya ialah Industry 4.0, Where Does This Leave the Human Factor? Industri 4.0 adalah kata kunci baru di banyak bagian industri manufaktur, baik itu dalam bidang barang maupun jasa. Ide di balik konsep ini ialah untuk menghubungkan tidak hanya semua elemen dari proses rantai nilai itu sendiri, akan tetapi juga untuk memasukkan banyak bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai konsumen. Pada dasarnya, di masa depan, semua elemen dihubungkan melalui sebuah sistem teknologi informasi pintar yang biasa disebut sebagai Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah otak pada satu sistem. Selanjutnya, where are the interface? Mengenai interface, tempat kerja modern dalam lingkungan teknis biasanya bersih interface antara manusia dengan mesin. Mengikuti definisi oleh Kramer dan Zimolov pada tahun 2005, mesin adalah perangkat yang dibuat oleh sejumlah teknisi komponen. Di dalam mesin ada sejumlah interface yang dirancang untuk menyediakan komunikasi kontrol sinyal antara semua komponen, seperti jalur kontrol, sinyal sensor, atau perintah dari sistem kontrol berbasis komputer. Selanjutnya ialah paper yang kedua yang berjudul Advanced Industrial Tools of Ergonomics Based on Industrial 4.0 Concept. Berangkat dari kata ergonomik merupakan suatu kegiatan dalam menganalisa tata letak yang aman bagi pekerja dan mesin. Salah satu riset dalam ergonomik ialah pengembangan program yang memanfaatkan augmented reality yang dinamai dengan CIAT Ergo Design. Program tersebut menghasilkan sebuah aplikasi yang biasa dikenal dengan CERA. Tujuan utama dari CERA adalah untuk mengetahui apakah tempat kerja tersebut berisiko dari sudut pandang ergonomis. Pada penggunaan CERA itu sendiri, ialah kita hanya perlu melakukan pemotretan menggunakan aplikasi tersebut, yang kemudian akan melakukan pemindaian marker sehingga dapat disimpulkan apakah kegiatan tersebut berbahaya atau tidak. Model ini dimaksudkan untuk membandingkan ruang kerja virtual dan nyata serta identifikasi risiko individu yang berurutan. Ini dapat dianggap sebagai cara inovatif dalam penggunaan augmented reality dalam rangka evaluasi tempat kerja tunggal dari sudut ergonomis. Oke, kita masuk ke paper yang ketiga, yaitu The Operator 4.0 Human Cyber Physical System Adaptive Automation Towards. Nah, di sini pada gambar yang di slide dapat kita lihat bahwa dalam perkembangan operator terdiri dari empat perkembangan, yaitu operator 1.0, operator 2.0, operator 3.0, dan operator 4.0. Nah, selanjutnya itu industri 4.0 memungkinkan kita terjadi interaksi baru antara operator dan mesin. Interaksi yang akan mengubah tenaga kerja industri dan akan memiliki signifikasi untuk sifat kerja dan untuk mengakomodasi variabilitas yang terus meningkat dari produksi. Operator 1.0 didefinisikan sebagai manusia melakukan pekerjaan manual dan tangkas dengan beberapa dukungan dari alat mekanik dan peralatan mesin dioperasikan secara manual. Operator 2.0 ini mewakili entitas manusia yang melakukan pekerjaan berbantuan dengan dukungan peralatan komputer, mulai dari alat CAX hingga sistem operasi NC. Misalnya operator generasi 3.0, yaitu mewujudkan entitas manusia yang terlibat
dalam kerjasama dengan robot dan mesin lain serta peralatan komputer. Pada operator 3.0 ini biasa juga dikenal dengan kolaborasi antara manusia dan robot. Operator 4.0. Operator 4.0 merupakan generasi operator masa depan. Operator yang cerdas dan terampil yang melakukan pekerjaan yang dibantu oleh mesin jika dan hanya dibutuhkan saja. Nah, pada operator 4.0 ini dibutuhkan beberapa pengetahuan seperti kemampuan fisik, sensorik, dan kognitif. Selanjutnya yaitu aiding for enhanced worker capabilities. Yang pertama ada automation aiding for enhanced physical capabilities, yaitu setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kegiatan fisik yang diperlukan untuk pengerjaan sehari-hari dan dapat ditandai dengan beberapa atribut termasuk deskripsi fungsi fisik, misalnya kemampuan dalam mengangkat, berjalan, memanipulasi, dan merakit. Yang kedua ada automation aiding for enhanced sensing capabilities. Nah, di sini yaitu sensorial. Kemampuan operator untuk memperoleh data dari lingkungan. Capabilities yang kedua ini terdapat dua buah komponen dalam penginderaan. Yang pertama itu kemampuan fisik untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Selanjutnya yaitu automation aiding for enhanced cognitive capabilities. Nah, di sini kemampuan kognitif adalah kapasitas dan kemampuan operator dalam melakukan tugas mental seperti persepsi, memori, penalaran, keputusan, dan respon motorik. Nah, yang diperlukan untuk pengerjaan itu dan dalam pengaturan operasional tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resume saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.